Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini, tanggal 2 Agustus tahun 2021, kami BPS Provinsi Maluku akan menyelenggarakan rilis berita resmi statistik untuk 4 indikator strategis, yaitu indeks harga konsumen atau inflasi, kemudian nilai tukar petani atau NTP, kemudian ekspor dan impor, dan yang terakhir tingkat penghunian kamar hotel. Kita masuk ke rilis berita resmi statistik yang pertama, itu perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi untuk bulan Juli 2021. Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,07% dengan IHK 107,44. Sedangkan Kota Tual mengalami inflasi sebesar 1,16% dengan IHK 109,36. Secara tahun kalender, Kota Ambon mengalami inflasi 1,82, sedangkan Kota Tual 2,53%. Sedangkan kalau kita lihat inflasi tahun ke tahun atau bulan Juli 2021 dibandingkan bulan Juli tahun 2020, Kota Ambon mengalami inflasi 1,20% dan Kota Tual 3,07%. Perkembangan tingkat inflasi Kota Ambon, kondisi bulan Juli 2021. Apabila kita melihat perkembangan inflasi selama tahun 2021, maka secara mantuman dari 7 bulan yang sudah kita lewati, kita mengalami inflasi sebanyak 6 kali, kecuali di bulan Februari yang mengalami deflasi sebesar 0,43%. Sedangkan apabila kita melihat secara year on year, maka terlihat bahwa inflasi di bulan Juli merupakan inflasi tertinggi selama 7 bulan terakhir. Sedangkan untuk perkembangan tingkat inflasi Kota Tual di bulan Juli 2021, terlihat bahwa selama 7 bulan terakhir, kondisi inflasi di Kota Tual mengalami inflasi sebanyak 5 kali dan 2 kali mengalami deflasi, yaitu bulan Januari dan Februari. Sedangkan untuk inflasi secara year on year, inflasi di bulan Juli 2021 merupakan inflasi tertinggi selama 7 bulan terakhir di Kota Tual, yaitu 3,07%. Selanjutnya, dari inflasi bulan Juli 2021 sebesar 0,07%, maka terlihat ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, kemudian mengalami deflasi, dan mengalami stagnasi dari sisi harganya. Untuk kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, bisa terlihat yang paling tinggi adalah kelompok pengeluaran transportasi, yaitu 0,74, kemudian kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, 0,63%, kemudian kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, 0,52%, dilanjutkan oleh kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,28. Dan selanjutnya kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya 0,14. Kemudian kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran 0,1 dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,07.
Sedangkan yang mengalami deflasi antara lain kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau 0,39, kemudian kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,01, dan kelompok pengeluaran kesehatan deflasi 0,72%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pendidikan disinyalir stagnan. Kalau kita melihat andil inflasi atau deflasi Kota Ambon dan komunitas pemicunya menurut kelompok pengeluaran kondisi bulan Juli 2021. Untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memiliki andil minus 0,1241% dipicu adanya penurunan harga ikan layang, ikan selar, dan ikan tongkol. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki yang memiliki andil sebesar 0,0338% dipicu adanya kenaikan harga dari komoditas celana dalam wanita, kaos kutang atau singlet pria, serta celana dalam pria. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil sebesar minus 0,0014%, dipicu adanya penurunan harga dari komoditas besi beton. Selanjutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil sebesar 0,0133%, dipicu adanya kenaikan harga dari komoditas kursi, spring bed, dan lemari pakaian. Berikut untuk komoditas, saya ulangi, berikut untuk kelompok pengeluaran kesehatan yang memiliki andil minus 0,0135%, dipicu adanya penurunan harga obat dengan resep dokter. Berikut untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil sebesar 0,0941%, dipicu adanya kenaikan tarif dari angkutan udara dan tambal ban. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil 0,0461%, dipicu adanya kenaikan biaya pulsa ponsel. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya yang memiliki andil sebesar 0,0023%, dipicu adanya kenaikan harga dari komunitas pensil hitam, buku pelajaran SLTP. Untuk kelompok pengeluaran pendidikan, harga-harganya cenderung stabil. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran yang memiliki andil sebesar 0,0073%, dipicu adanya kenaikan dari komunitas martabak. Dan untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya yang memiliki andil 0,0056%, dipicu adanya kenaikan harga dari pasta gigi, sikat gigi, dan tisu. Berikutnya akan saya jelaskan 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi Kota Ambon selama bulan Juli 2021. Untuk komoditas yang memicu inflasi, terdapat 10 komoditas, antara lain angkutan udara, cabai rawit, biaya pulsa ponsel, kelapa, minyak goreng, celana dalam wanita, daging babi, bayam, cakalang diawetkan, serta labu siam atau jipang. Sedangkan 10 komoditas yang menghambat inflasi, antara lain ikan layang atau ikan mumar, ikan selar atau ikan kawalinya, ikan tongkol atau ikan komu, sawi hijau, buncis, mangga, ikan cakalang atau ikan sisik, obat dengan resep dokter, kemudian kangkung, dan daging ayam ras. Berikutnya saya jelaskan kondisi inflasi di Kota Tual. Dari inflasi bulan Juli 2021 di Kota Tual sebesar 1,16%,
terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, kemudian ada 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, dan selebihnya mengalami stagnan dari sisi harga. Kita awali dari kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Yang pertama, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau ini mengalami inflasi sebesar 3,69%. Kemudian kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan ini mengalami inflasi 1,04%. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi 0,19%. Berikutnya saya sebutkan kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran transportasi, deflasi 2,0%, kemudian kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,68%. Sedangkan untuk kelompok-kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, kemudian kelompok pengeluaran kesehatan, kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pengeluaran pendidikan, kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran, serta kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami stagnan. Selanjutnya saya sebutkan andil inflasi atau deflasi kota tua dan komunitas pemicu menurut kelompok pengeluaran kondisi bulan Juli tahun 2021. Yang pertama, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memiliki andil sebesar 1,4352%, dipicu adanya kenaikan harga dari ikan tongkol, ikan layang, dan ikan selar. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki, ini cenderung stabil. Berikutnya saya sebutkan kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang memiliki andil sebesar minus 0,122%, dipicu adanya kenaikan harga bahan bakar rumah tangga. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga yang memiliki andil 0,0094%, dipicu adanya kenaikan harga dari spray, kipas angin, gelas minum. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran kesehatan cenderung stabil. Berikut saya sebutkan juga untuk kelompok pengeluaran transportasi yang memiliki andil minus 0,23%, dipicu adanya penurunan tarif dari angkutan udara dan kendaraan charter. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang memiliki andil 0,0564%, dipicu adanya kenaikan tarif biaya pulsa ponsel, kemudian biaya atau harga speaker, kemudian harga dari laptop atau notebook. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, kemudian kelompok pengeluaran pendidikan, kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran, serta kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya cenderung stabil. Berikut saya sebutkan 10 komunitas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi kota tua selama bulan Juli 2021. Saya sebutkan untuk yang memicu inflasi di kota tua, ada 10 komunitas, yaitu ikan tongkol atau ikan komu, ikan layang atau ikan mumar, ikan selar atau ikan kawalinya, ikan kembung atau ikan lema, daun singkong, biaya pulsa ponsel, bunga pepaya, toge atau kecambah, minyak goreng, dan ikan lolosi. Sedangkan 10 komunitas yang menghambat inflasi, ada 10 juga. Yang pertama, ikan teri, kemudian angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, kangkung, kendaraan charter atau rental, sawi hijau, pepaya, embal GP, lemon, dan daging ayam ras. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, saya sampaikan rilis berita resmi untuk perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku, kondisi bulan Juli 2021
dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Secara nasional, perkembangan nilai tukar petani menurun 0,11%, yaitu dari kondisi 103,59% di bulan Juni 2021 menjadi 103,48% di Juli 2021. Hal ini dipicu adanya peningkatan di indeks yang diterima petani sebesar 0,03% dan meningkatnya indeks yang dibayar petani 0,14%. Sedangkan apabila kita melihat per provinsi, ada 19 provinsi yang mengalami kenaikan NTP dan 15 provinsi mengalami penurunan NTP. Untuk peningkatan NTP yang tertinggi terjadi di DKI Jakarta sebesar 2,58%, sedangkan untuk NTP yang menurun tertinggi adalah di Provinsi Riau, yaitu minus 2,29%. Sedangkan untuk NTP Maluku naik 0,92% dari 100,78% di bulan Juni 2021 menjadi 101,71 di bulan Juli yang diakibatkan oleh adanya peningkatan indeks yang diterima petani sebesar 0,86% dan adanya penurunan indeks yang dibayar petani sebesar 0,06%. Selanjutnya, apabila kita melihat menurut subsektor, NTP bulan Juli 2021 sebesar 101,71 ini disumbang oleh adanya peningkatan NTP di subsektor hortikultura, subsektor tanaman perkebunan rakyat, kemudian subsektor peternakan, dan subsektor perikanan. Sedangkan untuk subsektor tanaman pangan mengalami penurunan. Berikutnya saya jelaskan perkembangan nilai tukar usaha pertanian, di mana angka ini merupakan angka yang seperti NTP, tetapi untuk indeks yang dibayarkan petani dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan rumah tangganya. Dari NTUP bulan Juli 2021 sebesar 107,19% atau naik 0,86% dibandingkan bulan sebelumnya, maka terlihat bahwa ada 4 subsektor yang mengalami peningkatan, yaitu subsektor hortikultura, kemudian tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Sedangkan untuk subsektor tanaman pangan mengalami penurunan sebesar 0,42%. Berikut akan saya sebutkan perkembangan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT menurut kelompok pengeluaran Juni sampai bulan Juli 2021 dengan tahun dasar 2018 sampai dengan 100. IKRT Maluku menurun 0,05% dari 109,14% di bulan Juni 2021 menjadi 109,08% di bulan Juli 2021. Sedangkan kalau kita melihat menurut kelompok pengeluaran, maka ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, tetapi ada juga yang mengalami deflasi, dan ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami stagnan. Apabila kita melihat untuk yang mengalami inflasi, maka terlihat bahwa kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki ini meningkat 0,25%, kemudian perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 0,05%, kemudian untuk kelompok pengeluaran kesehatan 0,39%, kelompok pengeluaran transportasi 0,12%, kelompok pengeluaran informasi, komunikasi dan jasa keuangan 0,02%, serta yang terakhir kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya 0,11%. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau
mengalami deflasi sebesar 0,09% dan kelompok pengelolaan air, listrik, dan bahan bakar lainnya mengalami deflasi 0,28%. Berikutnya untuk kelompok-kelompok pengeluaran yang lainnya, yaitu kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pengeluaran pendidikan, dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami stagnan. Berikut saya jelaskan andil 10 komoditas utama penyumbang dan penghambat penurunan IKRT Provinsi Maluku. IKRT Maluku mengalami penurunan 0,05%. Apabila kita melihat 10 komoditas yang menyumbang untuk terjadinya penurunan ini adalah komoditas ikan tembang, ikan cakalang, ikan layang, bawang putih, ikan selar, ikan ekor kuning, minyak tanah, ikan tongkol, tahu mentah, dan buncis. Sedangkan untuk 10 komoditas utama yang menghambat terjadinya penurunan ini adalah yang pertama cabai rawit, cabai merah, beras, bawang merah, tomat buah, minyak goreng, rokok kretek filter, kemudian cumi-cumi, rokok putih, dan kacang panjang. Selanjutnya saya jelaskan terkait perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM Provinsi Maluku kondisi bulan Juni dan Juli 2021. Indeks BPPBM Provinsi Maluku mengalami stagnan yaitu di angka 102,87%. Nah, kalau kita lihat dari kelompok pengeluaran produksinya, maka ada beberapa yang mengalami inflasi, yaitu dari sisi kelompok pengeluaran bibit 0,07, kemudian kelompok pengeluaran barang modal 0,08%. Sedangkan untuk yang mengalami deflasi, ini ada di kelompok pengeluaran sewa, pajak, dan pengeluaran lainnya, ini minus 0,04. Sedangkan untuk komoditas kelompok pengeluaran transportasi dan komunikasi menurun 0,21%. Sedangkan untuk komoditas atau kelompok pengeluaran produksi dari pupuk dan obat-obatan serta kelompok pengeluaran produksi dari upah buruh mengalami stagnan. Saudara-saudara sekalian, saya lanjutkan kepada rilis berita resmi statistik untuk indikator ekspor dan impor di Provinsi Maluku kondisi bulan Juni 2021. Nilai ekspor dari Pelabuhan Maluku turun sebesar 74,28% dari 1,17 juta US dollar di bulan Mei 2021 menjadi 0,30 juta US dollar di bulan Juni 2021. Sedangkan untuk nilai ekspor komoditas asal Maluku melalui pelabuhan di luar Maluku turun 40,27% dari 1,38 juta US dollar di bulan Mei 2021 menjadi 0,83 juta US dollar di bulan Juni 2021. Ekspor dari Pelabuhan Maluku maupun ekspor dari luar Maluku semuanya dalam bentuk barang non-migas. Berikut saya sampaikan perkembangan ekspor Maluku secara situasi atau kita bandingkan selama kurun waktu bulan Januari sampai bulan Juni 2021 dibandingkan dengan kondisi bulan Januari hingga bulan Juni tahun 2020. Nilai ekspor dari Pelabuhan Maluku turun 66,20% dari 30,54 juta US dollar di kurun waktu Januari sampai bulan Juni 2020 menjadi
10,32 juta US dollar di kurun waktu Januari sampai Juni 2021. Sedangkan nilai ekspor komunitas asal Maluku melalui pelabuhan di luar Maluku turun 0,66% dari 7,63 juta US dollar di kurun waktu Januari sampai Juni 2020 menjadi 7,58 juta US dollar di kurun waktu Januari hingga Juni 2021. Ekspor dari Pelabuhan Maluku dan ekspor komunitas asal Maluku melalui pelabuhan luar Maluku seluruhnya berupa non-migas. Berikutnya saya jelaskan perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi bulan Januari 2019 hingga bulan Juni 2021 dalam satuan juta US dollar. Saudara-saudara sekalian, apabila kita melihat ekspor dari Pelabuhan Maluku di bulan Juni 2021 sebesar 0,30, terlihat ini merupakan pencapaian paling rendah dari ekspor Pelabuhan Maluku selama 3 tahun terakhir. Ini terlihat sangat kontras dibandingkan dengan kondisi di bulan-bulan sebelumnya apabila dalam kurun waktu 2021 maupun dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2019 maupun di 2020. Selanjutnya saya sampaikan perkembangan secara kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi bulan Januari 2019 hingga Juni 2021 dalam satuan juta US dollar. Ekspor dari Pelabuhan Maluku di bulan Juni 2021 secara kumulatif sebesar 10,32%. Ini sudah saya sebutkan tadi menurun minus 66,20% bila dibandingkan dengan kondisi di bulan yang sama tahun 2020. Tetapi hal ini menunjukkan juga adanya peningkatan dibandingkan 2 tahun yang lalu, yaitu 2019 yang sebesar 6,82 juta US dollar. Berikutnya saya sampaikan pangsa ekspor dari Pelabuhan Maluku kondisi bulan Januari hingga bulan Juni 2021. Menurut negara tujuan, ekspor dari Pelabuhan Maluku tercatat paling besar adalah negara Tiongkok dengan nilai 4,06 juta US dollar atau 39,33%. Berikutnya untuk negara Jepang sebesar 2,36 juta US dollar atau 22,87% dan negara Amerika Serikat dengan nilai 2,19 juta US dollar atau 21,27%. Sedangkan negara lainnya dengan nilai 1,71% atau 16,52%. Sedangkan untuk menurut kawasan tujuan, maka terlihat untuk Asia lainnya ini sebesar 7,29 juta US dollar atau 70,63%. Sedangkan untuk kawasan Amerika ini sebesar 2,19 juta US dollar atau 21,27%. Dan ASEAN ini sebesar 0,84 juta US dollar atau 8,10%. Sedangkan apabila kita melihat ekspor dari Pelabuhan Maluku menurut Pelabuhan Muat kondisi Januari hingga bulan Juni 2021. Yang pertama, Pelabuhan Yosudarso Ambon ini mencapai nilai 7,61 juta US dollar atau 73,68%. Kemudian Bandara Patimura Ambon dengan nilai 2,56 juta US dollar atau 24,85%, serta Pelabuhan Tual dengan nilai 0,15 juta US dollar dengan atau 1,47%. Selanjutnya saya sampaikan
pangsa ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui pelabuhan luar Maluku kondisi bulan Januari hingga Juni 2021. Yang pertama, Pelabuhan Banten dengan nilai 3,86 juta US dollar atau 50,92%. Berikutnya untuk pelabuhan di Jawa Timur mencapai nilai 1,91 juta US dollar atau 25,24%. Berikutnya pelabuhan di DKI Jakarta dengan nilai 1,22 juta US dollar atau 16,15%, serta pelabuhan di Bali dengan nilai 0,58 juta US dollar atau 7,70%. Untuk dilihat jenis komoditasnya, yang pertama perhiasan atau permata dengan nilai 3,76 juta US dollar, kemudian lak, getah, dan damar ini dengan nilai 1,39 juta US dollar atau 18,32%. Berikutnya untuk ikan dan udang mencapai 1,39 juta US dollar atau 18,32%. Dan yang terakhir komoditas kayu dan produknya dengan nilai 0,80 juta US dollar atau 10,57%. Berikut saya sampaikan perkembangan impor Maluku. Nilai impor Maluku bulan Juni 2021 sebesar 15,84 juta US dollar, meningkat sebesar 126,08% dari 7,01 juta US dollar di bulan Mei 2021 menjadi 15,84 juta US dollar di bulan Juni 2021. Sedangkan nilai impor bulan Januari hingga bulan Juni 2001 atau secara kumulatif sebesar 62,92 juta US dollar, meningkat 15,55% dari 54,45 juta US dollar di bulan Januari hingga Juni 2020 menjadi 62,92 juta US dollar di kurun waktu Januari hingga Juni 2021. Selanjutnya saya sampaikan perkembangan impor Maluku kondisi Januari 2019 hingga Juni 2021 dalam satuan juta US dollar. Apabila kita melihat impor di bulan Juni sebesar 15,84 juta US dollar merupakan impor tertinggi selama 6 bulan di kurun waktu 2021. Apabila kita bandingkan dengan kondisi yang sama di bulan Juni 2020, maka ada peningkatan dari 10,87 juta US dollar menjadi 15,84 juta US dollar. Berikut saya sampaikan pangsa impor dan pelabuhan bongkar impor Maluku kondisi Januari hingga Juni 2021. Apabila kita melihat pangsa impor dari negara asal, yaitu Singapura yang mencapai nilai 33,76 juta US dollar atau 53,65% dan negara Malaysia yang mencapai 29,16 juta US dollar atau 46,35%. Sedangkan pelabuhan bongkar impor Maluku kondisi Januari hingga Juni 2001 adalah Pelabuhan Yosudarso Ambon. Selanjutnya, neraca nilai perdagangan Maluku kondisi bulan Juni 2021 dalam satuan juta US dollar. Bulan Juni 2021, Provinsi Maluku mengalami defisit sebesar 15,54 juta US dollar yang diakibatkan oleh adanya defisit di migas sebesar 15,84 juta US dollar. Apabila kita melihat perkembangannya, ternyata
Kondisi defisit sebesar 15,54 juta US dollar ini merupakan defisit terbesar sejak bulan Desember tahun 2019, yaitu 19,10 juta US dollar. Berikutnya untuk neraca volume perdagangan Maluku kondisi bulan Juni 2021 dalam satuan ribu ton. Provinsi Maluku mengalami defisit sebesar 25,74 ribu ton di bulan Juni 2021 yang diakibatkan oleh adanya defisit di komoditas migas sebesar 25,80 ribu ton dan surplus di komoditas non-migas sebesar 0,05 ribu ton. Selanjutnya saya sebutkan neraca perdagangan Maluku secara kumulatif dari bulan Januari hingga Juni 2021 dalam satuan juta US dollar. Dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2021, Maluku mengalami defisit sebesar 52,60 juta US dollar yang diakibatkan oleh adanya defisit di komoditas migas sebesar 62,92 juta US dollar dan adanya surplus di komoditas non-migas sebesar 10,32 juta US dollar. Berikut saya sampaikan rilis berita resmi statistik untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku kondisi bulan Juni 2021. Untuk perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku bulan Juni 2021, untuk hotel bintang sebesar 43,04% mengalami peningkatan 5,71 poin. Sedangkan tingkat penghunian kamar untuk akomodasi lainnya bulan Juni 2021 sebesar 15,46% mengalami peningkatan sebesar 4,69 poin. Dan untuk tingkat penghunian kamar hotel dan akomodasi lainnya atau gabungan bulan Juni sebesar 26,43% mengalami peningkatan 5,06 poin. Apabila kita melihat perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut kelas di Provinsi Maluku kondisi bulan Juni 2021. Tingkat penghunian kamar hotel untuk bintang 1 sebesar 20,43%, secara mantuman meningkat 4,16 poin, sedangkan secara year on year naik 19,02 poin. Untuk hotel bintang 2, tingkat penghunian kamar hotel bintang 2 sebesar 42,81%, secara mantuman naik 4,53 poin, sedangkan year on year mengalami penurunan 1,17 poin. Sedangkan untuk hotel bintang 3, tingkat penghunian kamar hotelnya sebesar 32,84%, secara mantuman meningkat 4,88 poin, sedangkan untuk year on year meningkat 6,87 poin. Berikutnya untuk hotel bintang 4. Tingkat penghunian kamar hotel bintang 4 sebesar 60,52%, secara mantuman meningkat 8,92 poin, sedangkan secara year on year meningkat 12,32 poin. Berikutnya saya sampaikan perkembangan jumlah tamu asing pada hotel bintang dan akomodasi lainnya bulan Juni 2021 di Provinsi Maluku. Tamu asing di hotel bintang bulan Juni 2021 secara mantuman naik 905,00%, yaitu dari 20 orang di bulan Mei 2021 menjadi 201 orang di bulan Juni 2021. Sedangkan di akomodasi lainnya tidak ada tamu asing yang berkunjung ke Maluku. Berikut saya sampaikan perkembangan
jumlah tamu domestik di bulan Juni 2021 pada hotel bintang dan akomodasi lainnya di Provinsi Maluku. Tamu domestik di hotel bintang bulan Juni secara mantuman naik 8,92% dari 6.426 orang menjadi 6.999 orang. Sedangkan untuk tamu domestik di akomodasi lainnya secara mantuman naik 37,76% dari 7.122 orang menjadi 9.811 orang. Berikutnya persentase persebaran tamu domestik menurut kelas hotel bintang bulan Juni 2021. Untuk bintang 1 mencapai 5,10%, kemudian bintang 2 50,06%, bintang 3 24,87%, serta bintang 4 19,96%. Berikutnya perkembangan rata-rata lama menginap tamu hotel bintang bulan Juni 2021 di Provinsi Maluku. Rata-rata lama menginap untuk tamu asing di hotel bintang pada Juni 2021 secara mantuman naik 0,19 poin dari 1,00 menjadi 1,19 hari. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu domestik di hotel bintang pada bulan Juni 2021 secara mantuman turun 3,20 poin dari 6,19 hari menjadi 2,99 hari. Berikut untuk perkembangan rata-rata lama menginap tamu gabungan, hotel bintang dan akomodasi lainnya bulan Juni 2021 di Provinsi Maluku. Rata-rata lama menginap tamu asing menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya bulan Juni 2021 secara mantuman naik 0,19 poin dari 1,00 menjadi 1,19 hari. Sedangkan untuk rata-rata lama menginap tamu domestik menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya, kondisi bulan Juni 2021 secara mantuman turun 1,61 poin dari 3,71 hari menjadi 2,10 hari. Demikian saudara-saudara sekalian, berita resmi yang dirilis pada hari ini oleh BPS Provinsi Maluku. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.